Selamat siang, Horas untuk kita semua. Kami hormati Ibu Dr. Rotua Simarmata yang telah menggagas pertemuan ini, kepada juga pada Amanginang sekalian yang hadir pada saat ini. Kami dari penyuluh koperasi dari Dinas Ketenagakerjaan Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Samosir hari ini melakukan penyuluhan atas undangan dari Ibu Dr. Rotua Simarmata. Perkenalkan, nama saya Patar Sinaga. Saya sebagai penyuluh koperasi dan sudah sejak 2016 berada di Dinas Koperasi Kabupaten Samosir. Dan ada rekan saya juga. Perkenalkan, nama saya Nurianti Nenggolan. Saya bergabung di Dinas Tenaga Kerja mulai tahun 2019 sampai sekarang. Jadi sebenarnya dasar hukum pendirian koperasi itu adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92, bahwa koperasi adalah badan usaha yang menganggotakan orang perseorangan yang berlandaskan di ketentuan berdasarkan prinsip koperasi serta berlandaskan asas kekeluargaan. Jadi itu untuk dasar hukumnya pendirian koperasi, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 92. Jadi apa aja yang perlu dipersiapkan misalnya untuk mendirikan koperasi? Dia ada draft anggaran dasar anggaran rumah tangganya, ada rencana strateginya, rencana kerja apa yang harus akan dilakukan dalam koperasi ini, gitu kan. Lalu ada daftar hadirnya, ada berita acara, ada notulen rapatnya, seperti itu ya, dan yang dipersiapkan, maupun nanti ada dokumen-dokumen lain yang sebagai pendukung, seperti itu. Nanti ada surat keterangan domisili dari kepala desa, ada daftar riwayat pengurus dan lain-lain. Itu nanti ada dokumen-dokumen pendukungnya, seperti itu. Untuk koperasi sendiri itu ada 5 jenis. Nah, 5 jenis ada produsen, konsumen, simpan pinjam, jasa, pemasaran. Nah, nanti Bapak Ibu bisa memilihnya, salah satunya apa usaha koperasi yang akan digeluti. Apakah dia jasa, apakah dia pemasaran, seperti itu. Nah, terserah nanti berdasarkan kesepakatan rapat, gitu ya. Nah, nanti dokumen-dokumen tadi seperti berita acara, daftar hadir, ada juga nanti fotokopi para pendiri, fotokopi KTP-nya ya. Nanti ada juga draft anggaran dasarnya, itu nanti ada Bapak Simarmata. Atas pertanyaannya tadi, apa saja bentuk-bentuk koperasi dan kira-kira apa tujuannya ya, gitu. Nah, kalau misalnya koperasi produsen itu adalah koperasi yang memproduksi bahan baku menjadi barang jadi, seperti itu ya. Apakah bisa jadi misalnya contohnya gini, koperasi yang memproduksi tahu maupun tempe, atau koperasi yang memproduksi kue ataupun keripik tapi langsung dijual, seperti itu. Atau juga bisa pertanian juga bisa, cuma dia harus memang langsung koperasi yang mengusahakan, bukan misalnya petani setempat yang mengerjakan tiba-tiba di sektor koperasi, tidak, tapi dia memang langsung koperasinya yang menggarap tanahnya, seperti itu. Itu juga termasuk koperasi produsen. Untuk koperasi konsumen, dia adalah pertokoan, misalnya kantin atau toko kelontong, seperti itu. Atau juga bisa mendingan supermarket ya, seperti sekarang Indomaret atau apa gitu ya, itu termasuk konsumen. Jadi dia yang menjual kebutuhan anggota maupun masyarakat sekitarnya juga bisa belanja ke dalam koperasi tersebut. Untuk jasa, dia seperti angkutan umum. Contohnya kalau di Medan ya, itu kita kalau naik angkot di Medan KUPM itulah koperasi sebenarnya. Itu koperasi. Ya, koperasi KUPM itu. Ini juga bisa berbentuk homestay. Homestay juga bisa termasuk koperasi jasa, atau misalnya kayak di Bali ada kolam renang ya. Itu juga termasuk jasa. Jadi ada koperasi mendirikan kolam renang, jadi siapa aja bisa masuk ke dalam untuk mandi, jadi dia bayar ke koperasi sebagai jasanya, gitu. Sebenarnya
sebenarnya banyak jenis usaha koperasi ini, tinggal kita menggolongkan kemana dia gitu. Nah untuk kalau pemasaran ini dia mengumpulkan hasil kerajinan ataupun hasil pekerjaan dari para anggota, lalu koperasi memasarkannya seperti itu. Bisa juga termasuk koperasi yang mengumpulkan barang-barang anggota ini, nanti koperasi yang memasarkan keluar daerah seperti itu juga termasuk koperasi pemasaran. Kalau untuk simpan pinjam kita jelas tahu ya, ini ada usaha menyimpan dan meminjam dari koperasi itu gitu. Nah, kalau misalnya ditanya kira-kira apa koperasi yang cocok, ini sebenarnya pertanyaannya bukan kami sebenarnya. Ini lebih kepada pertanyaannya yang cocok ini kepada anggota yang ingin mendirikan koperasi. Nah, para pendiri ini saling bertukar pendapat. Kira-kira cocoknya koperasi kita apa? Kira-kira usaha yang paling dominan ataupun yang kita cocok usahanya usaha apa kira-kira seperti itu. Nah, sebenarnya ini koperasi apa yang cocok dipilih tergantung kebutuhan anggota itu. Misalnya contoh nih kalau simpan pinjam, karena ada kebutuhan akan menyimpan dan meminjam biar nggak jatuhnya ke rentenir ya, karena kan banyak rentenir yang berkedok koperasi. Akhirnya didirikanlah koperasi simpan pinjam gitu. Nah untuk kemudian koperasi pemasaran biar enggak ini jatuhnya ke tengkulak gitu ya, didirikanlah koperasi pemasaran seperti itu. Begitu juga dengan jasa, misalnya nih kita ada pintar berbahasa Inggris misalnya anggotanya, didirikanlah koperasi jasa tour guide misalnya. Banyak koperasi itu dibentuk atas dasar kebutuhan bersama. Nah, misalnya nih konsumen, biar kita enggak belanja ke warung orang, udahlah kita dirikan koperasi kita, karena memang prinsip koperasi itu kan dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Gitu. Jadi kembali lagi sama kita uangnya nanti, kita yang belanja, kita yang mengelolanya, kembali lagi keuntungannya sama kita. Jadi koperasi itu kalau untung sama-sama bagi, kalau koperasi rugi juga sama-sama menanggung seperti itu. Jadi bukan hanya untungnya yang dibagi, tapi ruginya juga sama-sama menanggung seperti itu. Berarti udah mengerucut dek, 2 aja jelaskan sama kami, koperasi jasa sama pemasaran. Kalau yang 3 itu sepertinya enggak ya. Nah kalau misalnya pemasaran seperti yang saya bilang tadi Bu, itu koperasi yang mengumpulkan hasil kerajinan anggotanya. Ya itu, jadi, lebih ke arah itu. Nah, koperasi yang menjualnya kepada keluar daerah misalnya gitu. Jadi koperasi langsung membeli dari anggota. Nih, misalnya ulus misalnya ini ulus sekian. Nanti tapi memang yang jadi anggota ini tetap harus membayar simpanan pokok dan simpanan wajib ke koperasi gitu. Jadi dia tiap bulan iurannya gitu. Jadi modal inilah yang diputar oleh koperasi. Tapi memang harus jelas pencatatannya seperti itu. Bagaimana? Iya, ada simpanan pokok, simpanan wajib. Jadi simpanan pokok itu sekali dibayar satu mendaftar. Simpanan pokok itu tiap bulan. Makanya nanti ada buku anggota koperasi. Gitu. Jadi setiap anggota koperasi ada bukunya nanti. Uangnya untuk apa itu nanti? Itulah model usaha koperasi. Karena kan koperasi ini kan usaha bersama, bukan usaha pribadi. Seperti itu. Jadi semua keputusan harus diambil melalui rapat anggota. Jadi bukan berarti misalnya ketua ya harus ketua, pendapatnya ketua, enggak. Jadi dia harus berdasarkan rapat anggota. Kalau misalnya anggota mufakat, musyawarah mufakat harus ini ya itu gitu. Jadi keputusan tertinggi dalam koperasi itulah rapat anggota seperti itu. Ada 2 profesinya. Yang satu masalah penulus, ya kan? Masalah penulus. Yang kedua tadi masalah pertanian. Ada lagi. Ada lagi homestay. Homestay maksudnya jasa deh. Untuk ada masalah. Jadi ada lagi nih Pak Nikola. Sinaga. Kita menyampaikan ini memang ya namanya juga kalau orang Batak itu kan bagian lagu. Artinya
yang betul saling terikat satu sama dengan yang lain. Jadi kami bicara dulu kita masalah pertanian, kan gitu kan. Tadi kita masalah pemasaran setelah panen. Jadi kan sebelum kita kerjakan kan kita butuh apa namanya? Butuh modal untuk persiapan. penanaman. Salah satu contoh ya, bibit, bukan pengolahan dan perawatan sampai dengan panen, kan gitu. Jadi kami kebetulan ini nanggung Denggolan di rumah Denggolan jual pupuk ini. Yang satu dari sana ada sobat pun Denggolan pulang. Kan? Jadi kadang begini, ini ada beda-beda tipis. Iya. Karena kita memang kayak malah butanya kita masalah istilah pestisida lah gitu kan. Kita perlu ini dikasih ini, kita minta ini dikasih ini. Kalau masalah harga itu nggak tahu kita. Entah di sini yang mahal, dari Pangkuran yang mahal, dari Kementerian yang mahal nggak tahu kita. Yang perlu kita ada. Minta bibit jagung ada, minta bibit padi ada. Demikian juga dengan pestisidanya, baik dia misalnya pupuknya, ya obat-obatannya dan lain-lain kan gitu kan. Apakah memang kalau di pemasaran ini bisa ini digabung? Maksudnya gini, untuk pengadaan kebutuhan anggota, contoh pupuk, bibit dan lain-lain. Apakah bisa? Nah, jadi kita bisa dibilang yang kita pesan ini kemauan kita, bukan lagi kemauan yang jualan kan gitu kan, konsumen yang menjual. Kemauan kita maunya kita bibitnya inilah, obatnya inilah kan gitu kan. Jadi kalau kita misalnya udah suka kita. Contoh, aku berani bilangnya nih ya, kebetulan parlemen saya PNS-nya di Simalungun, saya guru, ya kan? Di sini kan banyak jual pestisida, pupuk dan lain-lain. Kalau saya punya uang, saya kasih uang, kau beli di sana. Yang dibeli ini, mungkin nggak ada di sini. Termasuk dia kemauan kita, termasuk harganya ini udah terjangkau, bukan lagi kayak di kita kan. Di sana udah ada labelnya, ini sekian. Pindah sana, harga nggak beda. Salah satu contoh bisa dulu, itulah kira-kira. Jadi apakah bisa? Untuk kebutuhan anggota aja lagi, kalau saya untuk kebutuhan. Saya kan tadi kan dua itu tadi profesinya, satu petani, satu masalah kerajinan ulus. Kan gitu kan? Ini kalau untuk ulus ini bagian mamak ini pertanyaannya. Ini sekarang bagian menyangkulnya ini sekarang. Apakah bisa kalau misalnya coba lah dulu apakah dulu diterangkan gitu. Oke, baik. Itulah yang saya tangkap tadi, kira-kira seperti ini pertanyaannya. Ini kan tadi sudah disepakati koperasi pemasaran, gitu ya. Nah, kan sebagian anggota ada petani. Kira-kira apa memungkinkan dibuka toko obat-obat pertanian? Kira-kira seperti itu ya, kurang lebih pertanyaannya itulah. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, sebenarnya usaha utama ini yang dipilih adalah pemasaran untuk memudahkan mendaftarkan badan hukumnya. Nah, kalau untuk usaha tambahan maupun usaha pendukung bisa dibuka toko obat-obatan pertanian, bisa, sangat bisa bahkan. Tapi yang saya bilang tadi harus dibedakan pengelolaannya. Harus ada manajernya, misalnya manajer yang menangani toko obat pertanian, manajer yang menangani tentang pemasaran ulos atau apa gitu ya kan, manajer yang menangani homestay gitu. Jadi setiap manajer ini melaporkan kinerjanya kepada pengurus. Jadi pengurus meminta pertanggungjawaban kepada setiap manajer ini tadi, karena ada kan ketua, sekretaris bendahara. Jadi bawahnya manajer. Jadi manajer ini harus bertanggung jawab atas pekerjaannya kepada pengurus, karena memang sudah dikasih ya wewenang untuk mengelola seperti itu. Jadi sangat memungkinkan untuk dibuka toko obat-obat pertanian. Ada jalurnya, Iya. ada dua jalurnya ya. 3 jadinya. Tadi kan 3. Jadi Dek, manajer itu anggota juga? Anggota juga yang diangkat jadi Iya. manajer. Itu kita bayar gajinya atau enggak? Sebenarnya kalau misalnya koperasi sudah mampu menggaji, harusnya digaji. Oh, Karena jangan. memang dia apa ya, tetap bekerja setiap koperasi buka gitu. Jadi dia bekerja setiap hari itu mengelola koperasi. Kalau misalnya memang
karena di awal-awal kan koperasi belum punya untung nih, jadi memang agak susah memang menggaji memang. Tapi kembali lagi kesepakatan kita, apakah memang si manajer ini mau menunggu ada penghasilan koperasi gitu ya. Jadi misalnya dek ya udah jadi dalam koperasi kita nih, misalnya si Marmata Nauli, koperasi Marmata nih contoh kan kita pasang pelang, nggak kita bikin jenis usaha kita kan, koperasi khusus pemasaran, nggak kan, nggak diwajibkan mencantumkan itu. Bisa kita cantumkan. Nggak, kami kan mau banyak yang mau kami kerjakan. Misalnya koperasi pemasaran ini bisa aja, walaupun nanti ada usaha pendukung, gitu, pendukung online. Jadi intinya Karena kan di akta kan tercantum dia, nanti usaha tambahan ini, usaha pendukung ini, di akta. Koperasi pemasaran gitu lah ditaruh eceknya satu dulu. Di Entah apa pelang, yang karena beda-beda. memang jarum 10 juta ya, 10 juta hasilnya baru masuk mai penta 5% nilai bagas. 5% mai penta di bagas sih. Jadi terus tabung atta. Kalau songoni bentuk koperasi di songoni sah. Itu pertama. Kita mulai. Ini dapat dua pemasaran di jagung. Kalau pemasaran di jagung naik kami kan pengma pernah berjodoh toke mak. Jadi kalau pasaran di jagung bodoh di pemerintahi harganya tetap bodoh di pemerintah unang lomo tekuda sebenarnya pun ditolak. warna harga eceran tertinggi HET Harga HET-nya eceran. malah itu macam ini macam orang tak kerja berjual atau bergerak tidak dapat nilai nilai ini. kebetulan terkait akta notaris ya, akta notaris antara kelompok tani dengan koperasi tentu berbeda ya, karena memang dari segi biayanya pun berbeda. Karena kalau akta kelompok tani biasanya berkisar 500 sampai 750 ya, kurang lebih seperti itu ya. Tapi kalau di akta koperasi dia bisa jutaan, 2,5 juta sampai bisa lebih, karena itu kan tarif profesional ya, tarif jasa profesional, sama dengan halnya dokter gitu. Jadi itu tidak ada kaitannya dengan dinas, itu memang murni tarif jasa profesional seorang notaris seperti itu. Yang kedua terkait koperasi yang tadi, ada katanya koperasi apakah ada simpan pinjam, katanya nggak perlu gitu ya. Sebenarnya usaha ini, koperasi ini tergantung kita ya sebenarnya. Kalau misalnya kita adakan simpan pinjam bisa, kalau enggak bisa juga. Nah kalau misalnya ini tadi ada 5% katanya langsung itu jadikan masuk ke koperasi langsung, itulah modalnya gitu, saya rasa kurang pas ya itu apa ya. Tapi saya kurang tahu gimana prosedurnya saya, karena saya nggak bisa memutuskan apakah itu koperasi atau tidak, karena memang saya nggak lihat gitu ya kan. Tapi yang jelas dari prosedurnya, kalau misalnya dipotong dari penjualan langsung itu modalnya katanya jelas enggak ya, ini jelas enggak, karena memang kalau si koperasi itu harus jelas ada simpan wajib di tiap bulan, yang itulah dinyatakan modal. Itu yang dinyatakan modal sebagai modal kita sebagai pemilik koperasi gitu, ada iuran tiap bulan gitu. Seperti itu. Jadi bukan dipotong 5% langsung itu modalnya, seperti itu enggak. Jadi yang selanjutnya terkait harga jagung, saya kurang tahu ya gimana harga jagung, tapi yang jelas biasanya harga jagungnya harus mengikuti harga pasar ya, harga pasar itu. Yang biasanya ada memang asosiasi-asosiasi yang ada kaitannya lah dengan itu. Nah saya kurang paham dengan tentang penentuan harga ini ya, karena memang bukan basicnya saya gitu. Nanti kalau misalnya saya bilang gini ternyata salah kan, karena memberikan informasi yang salah juga gitu, jadi menyesatkan seperti itu. Kalau seperti itu mungkin ada tambahan. Kalau menurut saya sih kan, kalau masalah penakaran jagung ya kan, memang nggak ada dari pemerintah, itu sesuai dengan di pasaran juga ya, nggak ada ditentukan, tergantung dari sana juga memang. Kalau dari pasaran jagung sih mulai tahu sih dari dulu sih nggak ada.
Yang itu tadi Dek, maksudnya kan si Ito ini nanya kan yang ada temennya itu yang simpanan itu. Kalau yang maksudnya untuk koperasi ini ada diatur di undang-undang kan, bahwa koperasi ini harus ada simpanan wajib, ada simpanan pokoknya itu kan. Nah, artinya kita harus melakukan mengurus koperasi ini kan sesuai dengan yang diatur. Nah, kalau misalnya ada yang seperti temannya Ito ini mengambil 5% itu apa disebut apa? Ada Undang-Undang 25 tahun 92 yang saya sebutkan tadi. Makanya kan berarti kan ada, kalau misalnya ini ada temennya nih, itu termasuk apa itu? Pemalakan apa itu? Saya juga kurang nggak bisa memastikan kayak apakah itu koperasi atau tidak gitu ya, karena memang saya nggak lihat langsung bagaimana prosedurnya, bagaimana pengelolaannya. Yang jelas kalau koperasi itu ya harus ada simpanan pokok, simpanan wajib yang kita setorkan kepada koperasi sebagai modal kita sebagai pemilik koperasi gitu, setoran kita gitu. Ada pidananya nggak? Kalau melanggar ini seperti ini, pemerasan ini. Yang jelas kalau misalnya setiap apa ya melanggar undang-undang pasti ada sanksinya ya. Misalnya melanggar peraturan. Iya ini. Yang jelas ada sanksinya kalau kita melanggar peraturannya yang jelas. Kan ini dia mengatasnamakan koperasi. Ternyata ada tambahan dibikin 5% dari keuntunganmu masuk koperasi. Itu sah nggak itu jadi modal koperasi? Makanya saya bilang tadi Bu, kalau misalnya Sepakat, bisa nggak kesepakatan itu? sebenarnya gini, koperasi ini kan semua berdasarkan rapat anggota. Kan ada dia hukum publik, hukum privat gitu ya. Hukum yang dimaksud dengan hukum publik adalah undang-undang, PP, Permenkop gitu ya. Itulah yang dimaksud dengan hukum publik. Ada juga hukum privat, yaitu anggaran dasar, anggaran rumah tangga, persus, peraturan khusus maupun tata tertib gitu ya. Nah, yang jadi masalah kesepakatan katanya gitu ya. Jadi masalah itu kan kesepakatan kami gitu kan. Padahal dia tidak menyadari kesepakatan itu, jadi masuk kesepakatan itu melanggar hukum publik. Atau padahal hukum tadi kesepakatan tadi kan hukum privat. Jadi hukum privat tidak boleh melanggar hukum publik seperti itu. Oh, tetap salah ya? Kalau misalnya tidak sesuai dengan undang-undang ya tetap salah seperti itu. Koperasi keren.